Teman-teman semua, lagi dan lagi tidak lepas kiranya Mahat Al-Zaitun senantiasa menjadi salah satu tempat untuk menerima hujatan, tuduhan, bahkan fitnahan. Terlebih lagi masih banyak sekali orang-orang yang mencoba mencari-cari kesalahan daripada Mahat Al-Zaitun. Saya melihat daripada mereka ini tidak mampu menandingi daripada Mahat Al-Zaitun, sehingga dicarilah berbagai kesalahan yang didapatkan daripada kesaksian tanpa ada bukti nyata. Terlebih lagi segala tuduhan itu, segala fitnahan tidak pernah dibawa ke meja pengadilan. Dan bahkan segala fitnahan itu dibiarkan menjadi bola liar di tengah-tengah masyarakat. Yang mungkin setiap 5 tahun sekali akan digemboskan untuk merendahkan, untuk menghinakan daripada Syekh Panji Gumilang. Atau bahkan bisa jadi setiap 5 tahun sekali senantiasa digemboskan untuk, ya mohon maaf, mengambil aset daripada Al-Zaitun. Sungguh ironi akan hal ini teman-teman semua. Di balik itu semua, saya ingin menjawab berbagai tuduhan, berbagai fitnah yang dilontarkan kepada Syekh Panji Gumilang dan juga Al-Zaitun. Sehingga daripada segala fitnahan ini menjadi terang kepada masyarakat. Agar masyarakat tidak lagi mudah terprovokasi oleh berbagai narasi-narasi sentimen kebencian kepada Mahat Al-Zaitun. Penasaran atau tidak? Mari kita bahas teman-teman semua. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah Idul Adha. Selamat untuk orang-orang yang telah mampu berkorban berbagi kepada sesama. Terlepas daripada itu, saat ini masih banyak juga orang-orang yang senantiasa mencari-cari kesalahan daripada Mahat Al-Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang. Seakan-akan ya Mahat Al-Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang dijadikan sebagai apa? Common enemy, musuh bersama. Dan ketika saya melihat orang-orang yang memusuhi Syekh Panji Gumilang lain sebagainya, dapat saya kategorikan dalam beberapa hal. Satu, terafiliasi daripada gerakan-gerakan Islam radikal. Baik itu Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, lain sebagainya. Yang kedua, mereka ini termasuk orang-orang yang senantiasa menyuarakan daripada nasab Ba'alawi. Artinya bisa jadi mereka adalah pendukung atau muhibbin, kan begitu. Karena mungkin mereka dendam kepada Syekh Panji Gumilang ketika Syekh Panji Gumilang menyatakan bahwa nasab cucu Nabi Muhammad itu aneh. Kenapa aneh? Karena dalam Quran pun telah ditegaskan bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah bapak di antara kalian, bukan. Tetapi saat ini sangat banyak sekali orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai anak turunan Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian kelompok ketiga adalah orang-orang yang membenci daripada kemajuan Islam dan peradaban Islam. Dan mungkin mereka juga bisa daripada kelompok orang-orang yang di luar Islam itu sendiri. Karena ketika saya berdiskusi kepada kelompok non-agama Islam yang memang dia terafiliasi radikal, mereka berkata bahwa kami ini sangat bersyukur dengan adanya gerakan-gerakan FPI lain sebagainya. Itu justru lebih mudah bagi kami untuk menyudutkan Islam. Dan bagi kami sendiri, malahan gerakan yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang adalah musuh nyata untuk kami. Karena ketika kami menuduh, menghina Islam, menyudutkan Islam, Syekh Panji Gumilang justru menjawab dengan hal yang berbeda. Ini sangat berbahaya. Inilah sebagian diskusi kami kepada orang di luar agama Islam yang memang mereka terafiliasi daripada gerakan-gerakan radikal. Nah, kemudian teman-teman semua, ada beberapa hal yang saya soroti karena masih banyak sekali tuduhan dan fitnahan kepada Syekh Panji Gumilang. Mari kita jawab satu persatu sehingga konten ini adalah apa? Full berisi daripada jawaban atas fitnahan dan tuduhan kepada Syekh Panji Gumilang dan juga Al-Zaitun. Yang pertama adalah apa teman-teman semua? Benarkah Syekh Panji Gumilang adalah terafiliasi daripada NII? Pernyataan semacam ini atau fitnah semacam ini masih kerap sekali digaungkan sampai saat ini. Bahkan saya menemukan juga ada channel yang dia subscribernya 1 juta masih membahas akan hal ini. Yang dimana saya menduga bahwa
opini yang mereka buat atau narasi yang mereka buat mampu menggiring masyarakat untuk membenci daripada Al Zaitun dan juga Syekh Panji Gumilang. Salah satunya adalah masalah NII, teman-teman semua. Perlu diketahui, teman-teman, bahwa tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Syekh Panji Gumilang terafiliasi atau divonis bersalah karena ikut NII. Gak pernah ada. Dan menariknya, fitnahan tuduhan semacam itu dilontarkan oleh Islam radikal kepada Syekh Panji Gumilang. Dilontarkan kepada Syekh Panji Gumilang yang dimana hal ini tidak pernah dibuktikan di meja pengadilan. Gak pernah. Jadi seakan-akan ya Syekh Panji Gumilang dituduh semacam ini. Dan Syekh Panji Gumilang dipaksa untuk mengaku. Padahal dalam teori hukum pidana, siapapun yang menuduhkan itu, dialah yang membuktikan. Bukan malah dia yang nuduh, malah maksa Syekh Panji Gumilang untuk mengakuinya. Kan begitu. Sedangkan kalau kita lihat jejak perjalanan Syekh Panji Gumilang, tidak ada sama sekali darah yang mengalir dalam diri Syekh Panji Gumilang, darah pengkhianat itu nggak ada. Malahan darah yang mengalir dalam diri Syekh Panji Gumilang adalah darah para ulama yang dia adalah ulama yang membangun bangsa Indonesia. Mendidik dan sebagainya, kan begitu. Contoh ketika kemarin saya ke Dukun Gresik, di sana itu adalah basis untuk memperjuangkan kemerdekaan. Disitulah bertemunya para tokoh-tokoh nasional juga. Bahkan rumah Syekh Panji Gumilang menjadi tempat persinggahan bagi para tokoh waktu itu. Dan kalau kita telusuri akan rekam jejak Syekh Panji Gumilang yang dikatakan sebagai terlibat dalam hal NII, tidak pernah ada, teman-teman semua. Dan jika memang Syekh Panji Gumilang terlibat dalam hal NII dan sebagainya, kita bisa lihat kok dalam buktinya. Pohon itu terlihat daripada buahnya. Adakah buah atau santri atau alumni daripada Al Zaitun yang terlibat daripada gerakan separatisme, gerakan radikal? Kan tidak ada. Bahkan mereka yang terlibat jaringan-jaringan teroris itu adalah siapa? Orang-orang yang memang terafiliasi Islam radikal. Bahkan ada yang masuk dalam struktur MUI. Kan begitu, teman-teman semua. Sehingga kalau nalar kita jalan, benarkah Syekh Panji Gumilang orang semacam ini masih berniat mendirikan lagi, menggaungkan kembali masalah NII? Bagi saya sangat tidak mungkin. Dan bagi saya semua tuduhan itu haruslah dibuktikan. Dan mereka sama sekali gak pernah membuktikan di meja pengadilan. Gak pernah. Kenapa begitu? Apa sengaja menjadikan citra Syekh Panji Gumilang sebagai citra yang buruk? Atau bisa jadi memang kalian sengaja untuk menghancurkan Ma'had Al Zaitun dengan berbagai penggiringan opini yang dimana hal itu melemahkan citra daripada Ma'had Al Zaitun. Tapi nyatanya berbagai cara dilakukan oleh orang-orang yang membencinya untuk memadamkan cahaya Allah, malahan Allah menambah lagi cahaya tersebut. Kan begitu, teman-teman semua. Sehingga daripada masalah NII ini kita anggap sudah clear. Karena bagaimanapun NII telah berakhir dengan berakhirnya daripada Kartosuwiryo. Sehingga kalau kita mau telusuri daripada rekam jejak organisasi Syekh Panji Gumilang, yang bertemu adalah apa? GPII. Kenapa GPII? Karena Syekh Panji Gumilang mondok di Gontor. Dan di Gontor pada waktu itu menerima organisasi pelajar yang bernama GPII atau PII pada waktu itu. Sebelum diganti pada saat ini. Kan begitu. Kemudian selain daripada GPII apa? Himpunan Mahasiswa Islam, kan begitu. Inilah rekam jejak Syekh Panji Gumilang dalam hal organisasi. Nah, kemudian teman-teman semua, ada lagi yang menuduh bahwa Al Zaitun ini adalah memiliki dua muka, dua wajah. Satu ditampilkan sebagai wajah pendidikan, yang kedua adalah apa? Isinya pusat kaderisasi NII. Ini sungguh ironi bagi saya. Nah, jika dikatakan bahwa Al Zaitun memiliki dua wajah, bagi saya ini sangat tidak terbukti, teman-teman semua. Karena sejatinya di Al Zaitun, selain daripada tempat pendidikan, adalah tempat membangun daripada peradaban masyarakat Indonesia. Peradaban seperti apa? Peradaban yang damai, yang toleran, yang menjunjung tinggi daripada nilai-nilai kemanusiaan. Inilah Ma'had Al Zaitun, bukan sebaliknya yang mereka tuduhkan. Ada yang menyatakan bahwa di pondok pesantren Al Zaitun itu ada namanya hierarki komunikasi.
Ini yang berbicara sepertinya nggak pernah mondok ya, atau memang dia itu orang awam yang nggak pernah mondok dan sebagainya. Ini kalau kita mau jujur, sebenarnya nggak hanya Al Zaitun, semua pondok itu punya hierarki komunikasi. Contoh, kalau ada wali santri menjenguk anaknya, dia nggak akan bisa langsung menemui anaknya. Dia harus menyampaikan kepada pengurus terlebih dahulu atau penjaga, ya. Penjaga menyampaikan kepada ustadz, ustadz baru menemukan kepada sang anak, kan begitu. Jika ada laporan pun semacam itu. Inilah hierarki komunikasi. Kenapa ada hierarki komunikasi? Agar tidak ada miskomunikasi, kan begitu. Kenapa saat ini sangat banyak sekali berita-berita hoax yang tersebar? Karena tidak adanya hierarki komunikasi, sehingga komunikasi terganggu. Sehingga komunikasi yang disampaikan tercampur dengan hal-hal keburukan. Kan begitu teman-teman semua. Sehingga masalah hierarki komunikasi ini seluruhnya di pondok pesantren bagi saya ya, ada kok semacam itu. Tolonglah tunjukkan kepada saya kalau memang ada pondok pesantren yang nggak pakai hierarki komunikasi, tunjukkan. Oh, paling-paling kalau santri langsung lapor ke kiai nggak bakal diterima. Santri biasanya kalau mengalami tindakan bullying akan lapor kepada pengurus, pengurus lapor ke ustadz, ustadz baru ke kiai. Kan begitu. Ini namanya hierarki komunikasi. Itu sudah wajar dan lumrah. Kan begitu teman-teman semua. Jika memang masalah hierarki komunikasi sudah lumrah dan merupakan tradisi, kenapa hanya Ma'had Al Zaitun yang diserang? Inilah pentingnya jujur dalam hal akademik. Oke teman-teman semua. Banyak orang-orang pintar, banyak, tapi mereka sedikit orang yang berani jujur. Mereka mengkritik Al Zaitun dan sebagainya, tapi apa? Mereka lupa dengan dirinya sendiri. Sehingga jarum di seberang sungai itu kelihatan, sedangkan gajah di pelupuk mata dia nggak bisa lihat. Itu teman-teman semua. Kemudian masih banyak ini. Ada yang menyatakan bahwa Syekh Panji Gumilang dianggap sebagai guru besar. Atau bahkan ada juga anggapan bahwa Syekh Panji Gumilang adalah Imam Mahdi. Jadi gini teman-teman semua, sebenarnya dalam budaya pondok pesantren itu terkait daripada sesepuh atau kiai itu memang dituakan di pondok pesantren. Dituakan kok mereka itu. Dan itu memang hal yang lumrah teman-teman semua. Memang seorang pendiri, seorang kiai akan dituakan dan disepuhkan di sana. Sehingga apa yang ia katakan akan diterima. Dan ketika apa yang dikatakan bertentangan, tetap para santri itu akan mangut. Iya, enggak, kan gitu. Tidak mungkin langsung para santri itu langsung menjawab, oh enggak, ini enggak benar Pak Kiai. Enggak mungkin seperti itu. Itu namanya su'ul adab. Kalau dalam kebiasaan pesantren itu nggak bisa seperti itu. Nah, kemudian ada anggapan bahwa Syekh Panji Gumilang adalah Imam Mahdi. Ini perlu dikritisi teman-teman semua. Sejatinya Imam Mahdi itu bukanlah orang yang kita nanti untuk akhir zaman, bukan. Siapapun berhak menjadi Imam Mahdi. Lihat di konten saya sebelumnya, telah saya bahas. Saya mengkritik Imam Mahdi itu ketika para umat Islam ini pasrah hanya menunggu sosok Ratu Adil atau Imam Mahdi. Sedangkan umat-umat Islam yang lain, mereka yang memiliki potensi, tidak mau menjadikan dirinya sebagai Imam Mahdi, sebagai seorang pemimpin yang memberikan petunjuk kepada masyarakat. Gak ada yang mau. Nah, sehingga makna daripada Imam Mahdi ini harus kita benahi kembali. Sehingga semua orang itu bisa menjadi daripada Imam Mahdi. Termasuk dalam hal lingkup paling kecil, yaitu keluarga. Jika memang dia memiliki sifat kepemimpinan, lantas segala apa yang ia bicarakan atau keputusannya ini membawa petunjuk, membawa pencerahan kepada sesama. Mereka berhak disebut sebagai Imam Mahdi. Sehingga janganlah kalau masalah Imam Mahdi ini kita berantem, nggak usah. Lagi pula nggak pernah ada Syekh Panji Gumilang itu menganggap dirinya sebagai Imam Mahdi. Nggak pernah ada, saya lihat itu. Bahkan Syekh Panji Gumilang hanya menyatakan dirinya sebagai seorang pendidik, bukan Imam Mahdi. Wajib dicatat teman-teman semua. Kemudian ada banyak sekali orang-orang yang menyatakan bahwa di Al Zaitun terjadi eksploitasi manusia. Salah satunya di mana para santri-santriwati ini dipekerjakan di unit usaha yang dimiliki oleh Al Zaitun tanpa adanya bayaran dan sebagainya, kan begitu. Ini sih mudah sekali jawabnya. Ini yang berkata seperti ini adalah orang-orang yang tidak pernah melihat budaya di pondok pesantren. Kalau teman-teman melihat di pondok pesantren yang lain, ada beberapa santri yang sengaja mengabdi kepada kiainya,
tanpa menerima bayaran sepeser pun, kecuali makan dan asrama. Ada semacam itu. Kalau bahasa pondoknya adalah apa? Khodim. Bahasa sekarang adalah apa? Pembantu. Banyak seperti itu kok. Nah, kemudian analogi yang paling gampang adalah apa? Contoh, misal kita di SMK atau kuliah itu ada namanya PKL, ya, magang lain sebagainya. Apakah tempat magang itu harus membayar gaji kepada kita? Sedangkan kita sendiri pun telah diberikan tempat untuk mengembangkan potensi kita untuk menjadikan diri kita sebagai mandiri. Sehingga saya rasa jika ada orang yang mengatakan ini adalah eksploitasi manusia, itu salah besar. Jika mengatakan ini sebagai eksploitasi manusia, maka seluruh kiai di Indonesia harus ditangkap, harus dipenjarakan. Karena mereka biasanya memiliki khodim, pembantu. Biasanya gajinya apa? Bisyarah. Ya, seikhlasnya, seadanya kiai, kan gitu. Bukankah itu adalah eksploitasi manusia? Bongkar dong semuanya. Jangan hanya Al Zaitun. Gitu teman-teman semua. Lagi pula, langkah yang dilakukan oleh Al Zaitun adalah apa? Untuk mendidik para santri agar bisa mandiri dan mengenal daripada lapangan pekerjaan. Sehingga hal ini nggak bisa kita sebut sebagai eksploitasi manusia. Nggak bisa. Jika ini adalah eksploitasi manusia, maka tidak usah lagi ada perusahaan yang membuka magang. Nggak usah lagi ada PKL. Nggak usah lagi ada namanya KKN. Nggak usah. Karena contohlah KKN. Kita dipaksa untuk bekerja di desa tanpa menerima gaji. Berarti kampus tersebut melakukan eksploitasi kepada kita. Masa begitu logikanya? Kan lucu. Bahkan kalau KKN apa? Keluar uang pribadi kok. Tapi diartikan sebagai apa? Pengabdian. Kan begitu teman-teman semua. Kemudian teman-teman semua, muncul lagi fitnahan yang lain. Bahwa di Al Zaitun diajarkan atau dilarang untuk mempelajari kitab kuning atau berguru kepada ulama lain. Ini sungguh berbahaya. Bagaimana mungkin Al Zaitun melarang itu, sedangkan di sana ada mata pelajaran Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, karangan daripada Ibnu Rus, yang dimana berisi daripada perbandingan mazhab. Kan begitu. Bagaimana mungkin? Ya, atau mungkin jika memang Syekh Panji Gumilang, ya, mengajarkan para santrinya untuk tidak terjebak dengan kitab kuning, dengan fikih abad pertengahan, itu sangat benar. Mengapa demikian? Karena tagyirul hukma bitagyiril azmina wal amkina. Hukum itu bisa berubah tergantung suatu zaman dan tempat, kan begitu. Apalagi jika dikatakan al-Islamu sholihul likulli zaman wa likulli makan. Islam itu adalah sesuai dengan setiap waktu dan tempatnya. Sehingga daripada hal ini, janganlah para santri terjebak dengan pemahaman fikih abad pertengahan. Jangan. Karena kehidupan kita saat ini berbeda dengan kehidupan mereka waktu lalu. Contoh misalnya, dalam fikihnya Imam Syafi'i, ya, transaksi itu wajib ada namanya akad. Saya jual barang ini, misalnya itu penjual. Kemudian pembeli mengatakan, saya beli barang ini. Itu baru sah terjadi transaksi jual beli. Nah, kalau sekarang via transfer, via e-commerce dan sebagainya, berarti nggak sah dong, haram dong uangnya. Kan gitu. Inilah cara berpikirnya teman-teman semua. Bahwa kehidupan itu sangat berubah. Nggak bisa kita pakai fikih abad pertengahan, tuh nggak bisa. Ya jika dijadikan sebagai pijakan untuk berpikir ya monggo. Tetapi kalau dijadikan landasan dalih atau dalil untuk menghukumi hal yang baru, sedangkan jika kita menghukumnya dengan fikih abad pertengahan, yang nggak akan ketemu. Yang ada justru bahwa hukum Islam sangat baku. Artinya hukum Islam tidak bisa mengakomodir permasalahan masyarakat. Begitu teman-teman semua. Masa ini aja nggak paham sih? Ya Allah ya Karim. Kemudian teman-teman semua, yang paling menarik, ada yang menyatakan bahwa Syekh Panji Gumilang ini adalah suatu ancaman bagi negara. Ini sungguh berbahaya daripada narasi semacam ini. Tetapi saya akan mengiyakan, iya, bahwa Syekh Panji Gumilang adalah ancaman. Syekh Panji Gumilang adalah ancaman bagi mereka orang-orang yang malas berpikir dalam beragama. Syekh Panji Gumilang adalah ancaman bagi mereka sang penjual nasab untuk memonopoli agama. Syekh Panji Gumilang adalah ancaman bagi kelompok Islam radikal, bagi kelompok nonis radikal. Ancaman Syekh Panji Gumilang. Sangat ancaman. Saya mengiyakan itu.
Karena bagaimanapun, apa yang diajarkan Syekh Panji Gumilang adalah membabat habis daripada kejumud dan berpikir, membabat habis daripada apa? Kerangka berpikir radikal lain sebagainya, dibabat habis oleh Syekh Panji Gumilang. Sehingga Syekh Panji Gumilang menjadi ancaman bagi mereka. Tetapi bagi negara, Syekh Panji Gumilang adalah bapak bangsa yang mampu melawan daripada gerakan radikal, yang mampu membendung daripada apa? Gerakan separatisme. Kan begitu teman-teman semua. Sehingga jika yang menyatakan Syekh Panji Gumilang ancaman, betul. Ancaman bagi mereka yang menolak NKRI, menolak Pancasila, menolak keberagaman. Oke, teman-teman semua. Kemudian, ini yang menarik, yang sering banget dibicarakan di publik ya. Bahwa Al-Zaitun itu adalah eksklusif. Sehingga kita orang umum tuh nggak bisa masuk ke sana. Ini ya Allah, sungguh apa ya, sungguh tolol lah bagi saya. Gini loh teman-teman semua, coba Anda keliling di pondok pesantren yang lain yang besar-besar ya, di NU ya silahkan. Apakah bisa Anda langsung nyelonong masuk ke wilayah Ponpes? Gak akan bisa. Kalau Anda mau masuk ke Ponpes itu wajib dengan cara apa? Cara meminta izin. Bukan dengan cara nyelonong. Itu bukanlah adab yang diajarkan oleh Islam, bukan. Nah, jadi kalau Anda berkunjung di pondok pesantren yang lain, kalau Anda mau masuk, nggak akan bisa. Kecuali Anda bertemu penjaga, menyampaikan hajatnya, ditanyakan sudah ada janji atau belum. Kan begitu teman-teman semua. Sehingga kalau pondok pesantren Al-Zaitun dikatakan eksklusif, tidak terbuka untuk umum, ya memang semacam itu. Dan itu seluruh pondok pesantren juga semacam itu teman-teman semua. Pondok pesantren dimanapun nggak terbuka untuk umum. Mereka ini eksklusif bagi para santri, para pengajar, sivitas akademik, dan juga wali santri. Wali santri pun yang mau berkunjung ke sana juga harus membuat janji. Atau di hari yang telah ditentukan, nggak bisa sembarangan. Gitu loh. Ya. Kenapa begitu? Agar tidak mengganggu daripada pembelajaran para santri. Gitu teman-teman semua. Jangan justru dikatakan ini adalah sebagai apa ya? Sebagai melancarkan aksi kaderisasi ideologi tertentu, jangan. Kalau memang semacam itu, ya seluruh pondok pesantren juga hal demikian dong. Inilah pentingnya kita berpikir logis, teman-teman semua. Janganlah melihat sesuatu itu dengan apa? Dengan mata kebencian, tapi lihatlah dengan ainur rahmah, dengan mata kasih sayang. Kemudian teman-teman semua, ada yang menyatakan bahwa yang diajarkan di Al-Zaitun ini bertentangan dengan Islam pada umumnya. Bahwa yang diajarkan di Al-Zaitun itu bertentangan dengan apa? Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bahkan ada yang menyatakan juga bahwa Al-Zaitun dan Syekh Panji Gumilang telah berlebih-lebihan dalam agama, terutama menafsirkan agama. Jadi gini teman-teman semua. Satu, jika memang Al-Zaitun tidak mengajarkan daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk apa Syekh Panji Gumilang memasukkan kurikulum daripada Aqidatul Awam? Yang dimana ini dipelajari sejak sekolah dasar. Artinya sejak sekolah dasar pun para santri diajarkan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan begitu. Kemudian teman-teman semua, kita wajib melihat bahwa Islam itu tidak hanya sebatas Ahlus Sunnah wal Jamaah dan 4 mazhab. Enggak. Islam itu banyak sekali warnanya. Janganlah kita terjebak dalam 4 mazhab itu, jangan. Lantas kenapa yang populer hanya Aswaja? Ya karena mereka ini mendominasi sehingga kelompok-kelompok Islam yang lain yang dianggap sebagai ancaman akan dikriminalisasi. Kan begitu konsepnya. Ini sudah terjadi sejak lama, di mana kelompok yang dominan akan mengkriminalisasi daripada kelompok yang minoritas. Sudah sangat lama pola ini. Sehingga kita hanya mengenal daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, hanya mengenal daripada 4 mazhab. Sedangkan mazhab itu sangat banyak sekali. Nah, kemudian teman-teman semua, mereka menuduh semacam ini karena melihat bagaimana pemahaman agama yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang ini, contoh dalam hal sholat berjamaah, perempuan menjadi imam sholat atau bahkan khotib Jumat, dianggap sebagai bertentangan dengan apa? Ulama-ulama Aswaja. Ini sebenarnya teman-teman semua, kalau kita berpikiran terbuka, kita akan membuka kitab, kita akan melihat apakah yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang bertentangan dengan Aswaja? Tentu tidak. Contoh, bolehkah perempuan menjadi imam sholat? Boleh, gak dilarang. Dasarnya apa Bang Udin?
Dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ada. Dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab karangan Imam An-Nawawi juga ada dijelaskan. Yang dimana ada beberapa imam mazhab, salah satunya daripada imam mazhab Syafi'i, kelompok Syafi'i, yaitu Imam Muzani, membolehkan seorang perempuan menjadi imam sholat secara mutlak. Jika demikian artinya apa? Artinya apa yang digagas oleh Syekh Panji Gumilang, apa yang disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang itu memiliki dasar landasan hukum yang jelas dan logis. Tidak ada yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang itu bertentangan dengan apa? Dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu nggak ada semacam itu. Jika kalian menuduh Syekh Panji Gumilang ini melanggar akidah, melanggar syariat, ya karena kalian kurang baca. Kan begitu teman-teman semua. Ayolah dibaca kitabnya. Jangan hanya kalian ini membaca kitab hanya untuk membela kelompok kalian itu sendiri, jangan. Kemudian dikatakan bahwa Syekh Panji Gumilang itu berlebihan dalam memahami agama, dalam menafsirkan teks agama. Justru apa yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang itulah yang dibutuhkan saat ini. Kita saat ini terjebak dengan penafsiran ulama abad pertengahan, yang dimana permasalahannya berbeda, orangnya berbeda, waktu dan tempatnya juga berbeda, sehingga dibutuhkan daripada apa? Reinterpretasi, pemahaman kembali. Ini yang dibutuhkan, bukan justru orang yang mencoba menafsirkan kembali malah dikriminalisasi. Nggak semacam itu konsepnya. Sehingga jika dikatakan bahwa Syekh Panji Gumilang berlebih-lebihan dalam beragama, justru tidak. Justru Syekh Panji Gumilang menjalankan daripada amanah Al-Quranul Karim sebagai apa? Kalam ilahi, yang dimana diamanahkan untuk seluruh manusia senantiasa menggunakan akalnya untuk berpikir. Dan diamanahkan juga oleh Allah bahwa kehidupan itu berangsur-angsur, artinya dari hal yang kecil sampai ke hal yang besar. Artinya apa? Ada proses, kan begitu. Sehingga hidup itu nggak jumut. Sehingga karena kehidupan itu senantiasa berjalan, maka diperlukan juga penafsiran yang senantiasa sesuai dengan zamannya. Gitu loh konsepnya teman-teman semua. Jangan disalahartikan lah. Ini kan sungguh bahaya kalau memang narasi yang dibangun adalah kebencian kepada Syekh Panji Gumilang dan juga Al Zaitun. Kan begitu teman-teman semua.